Oke, jadi kita akan membahas PKA 10 ya. PKA 1014 ya, PKA 1014 di mana di sini nanti kita akan mencoba bagaimana mengkonfigurasi router dari awal ya, dari basicnya. Tapi Anda wajib sudah bisa mengkonfigurasi perintah konfigurasi dasar yang sudah kemarin diterapkan di switch ya. Jadi sama saja, perintahnya sama saja, tidak ada perbedaan ya. Untuk memberikan password line, kemudian memberikan banner dan sebagainya, itu sama saja ya. Enable, kemudian show running config, kemudian copy running config ke startup dan sebagainya, memberikan banner, kemudian memberikan IP dan sebagainya, sama persis ya, tidak ada permasalahan, tidak ada perbedaan. Baik. Nah, di sini nanti yang pertama kita akan mencoba melakukan verifikasi konfigurasi defaultnya router itu seperti apa, kemudian mengkonfigurasi awal basic seperti switch kemarin, ya. Terus kemudian kita save, ya, konfigurasinya kita save. Perintahnya sama, ya, perintahnya sama. Baik, yang pertama kita akan melihat ya default konfigurasi defaultnya router itu seperti apa. Nah, itu kita menggunakan koneksi ya. Di sini kita lihat langkah yang pertama adalah membuat koneksi konsol ke router 1 ya, dari PCA. Ya, sama ya kemarin ya. Konsol ya, ini dipilih ke konsol ya. Oke. Kemudian selanjutnya kita klik ya, pada PC ya, kemudian desktop sama, kita masuk ke terminal ya. Nah, kalau switch kemarin putih ya, backgroundnya ini putih, tapi kalau untuk router itu dia hitam. Sebenarnya nggak pengaruh sih ya, hanya tampilan. Tapi hanya untuk membedakan bahwa ini router yang kemarin itu adalah switch ya. Perintah-perintahnya sama semua, tidak ada perbedaan. Oke, yang pertama adalah kita masuk. Nah, ini masuk tetap sama. Masuk pertama kali adalah mode user exit ya. Masuk pertama kali tetap ke user ya. Kemudian untuk masuk ke privilege ya tetap sama ya. Enable. Nah, kemudian untuk melihat konfigurasi awal router ya, kita menggunakan perintah show ya. Startup ya. Running. Nah, sama ya, kemarin ada hostname juga ya. Ada hostname-nya. Kemudian ada interface-nya ya, interface yang ada di switch. Interface yang ada di switch ini cenderung lebih router ini ya, di router ini cenderung lebih sedikit daripada di switch. Ya, switch kan karena portnya banyak, fungsinya digunakan untuk konektor atau untuk koneksi antar klien. Ya. Nah, di sini ada gigabit Ethernet 00, ada gigabit Ethernet 01, ya. Kemudian ada interface fast Ethernet 010, kemudian 011, 012, 013. Kemudian ada interface VLAN juga, ya. Ada interface VLAN. Kemudian ada LAN konsol 0, LAN aux, VTY-nya juga sudah ada. Nah, kalau di sini bedanya VTY-nya hanya
0 sampai 4 ya. Kalau switch kemarin kan 0 sampai 15. Ya. Ini adalah settingan default router awal kalau membeli router baru, Cisco router ya. Kemudian kita lihat ya. Ini kita lihat show startup. Nah, startup config is not present, berarti startup config-nya belum ada. Ya, jadi yang disimpan di dalam ROM-nya itu belum ada. Jadi belum ada yang di-load kecuali settingan yang awal tadi, yang running config tadi. Ya, jadi ini bisa dikatakan bahwa ini benar-benar baru, ya, benar-benar baru. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita melakukan konfigurasi awal dari router, ya. Konfigurasi awal router ya sama seperti kemarin ya. Hostname-nya, kemudian ada banner, ya, kemudian ada password, ya, password secret, ya, password konsolnya juga, ya, sama saja, ya, sama saja. Masuk ke configuration terminal, ya. Ya, masuk ke konfigurasi. Yang pertama adalah merubah hostname-nya menjadi R1, ya. Sama hostname R1. Nah, sudah berubah ya. Kemudian message. Message kemarin adalah banner mode. Kita copy saja. Nah, lalu kemudian selanjutnya adalah encrypt all password. Oke, kita lihat dulu ya. Oh, ini belum ada. Berarti kalau seperti ini kita diminta untuk memberikan password ya. Privilege access-nya, password-nya Cisco. Berarti enable password ya, adalah Cisco. Nah, awalnya ini. Ya. Kemudian enable secret-nya, it's a secret ya. Enable secret. It's a secret. Oke. Kemudian password konsolnya admin in. Berarti kita masuk ke apa namanya? Line-nya. Line konsol 0. Karena di sini tadi konsolnya 0 ya. Nih. Nah, di sini ada line tambahan yaitu line aux. Jadi bisa line aux ini fungsinya digunakan untuk mengakses komputer router melalui jalur telepon. Ya, melalui jalur kabel telepon, bisa di remote ya. Dan passwordnya let me in. Jangan lupa login ya. Karena digunakan untuk login. Dan exit. Nah, kemudian di situ encrypt all password ya. Passwordnya disuruh mengencrypt, berarti pakai service password encryption. Nah, sudah selesai ya. Nah, kemudian kita ini keluar, kemudian exit. Nah, itu ya, R1 count 0 is no available ya. Berarti di sini komunikasi melalui konsol ini ya, melalui konsol di sini.
Ini ya, R1 con is not viable. Itu berarti dia koneksinya melalui konsol. Ya. Nah, ini usernya di let me in. Let me in. Ini tadi juga bannernya sudah ya. Kemudian enable ya. Enable. Nah, enable-nya sudah nanti yang tadi ya. Diingat, kalau Anda mau mengetikkan perintah enable password ya, itu password enable-nya atau privilege-nya default-nya adalah ini. Tetapi kalau ada enable secret, nah itu yang digunakan adalah password secret-nya ini. Ya, bukan ini lagi. Ya. Bukan yang awal. Nah, oke. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini sama seperti yang kemarin ya di switch ya. Kenapa sih setiap router harus mempunyai mode? Ya, karena untuk melakukan proses identifikasi saja sih ya, bahwa ini memang digunakan, ini adalah apa namanya, router ini hanya digunakan oleh untuk orang-orang yang mempunyai otoritas ya. Itu. Nah, kemudian kita simpan ya, kita simpan ke NVRAM ya. NVRAM kemarin kan apa namanya, semacam ROM-nya ya. Kalau yang RAM itu kan yang RAM-nya ya RAM-nya sih ya. Jadi yang volatil dan non volatil disimpan. Copy di running config to startup config. Nah, sekarang kita lihat show startup. Nah, karena sudah ada. Tadi kan startup config-nya not present ya, karena belum ada, karena memang dari awal ya belum ada settingan apapun. Nah, ini password-passwordnya sudah di-encrypt semua. Nah, bannernya sudah, passwordnya konsol juga sudah, ya, line VT-nya belum. Ya. Kemudian ada show flash. Flash ini digunakan, ini semacam hard disk ya. Jadi flash memory itu hard disk ya. Jadi bisa digunakan untuk backup dan sebagainya. Kalau yang NVRAM tadi ROM ya. Kalau yang RAM itu sama dengan RAM ya. So flash. Nah, ini adalah kapasitas dari flash-nya, memori flash. Jadi tempat penyimpanannya menggunakan memori ya, memori flash ya. Ya kayak di HP Anda itu kan ada penyimpanannya menggunakan micro SD ya. Kalau di router dan switch itu menggunakan flash memory. Ya. Nah, di sini kita lihat di sini bahwa di dalam flash directory itu ada tiga ini ya, ada tiga file yang disimpan ya, 1, 2, 3 ya, ada sigdev default XML, kemudian ada sigdev kategori XML, kemudian ada C19 1900 Universal Cabin dan sebagainya. Ini adalah sistem operasinya ya, sistem operasinya. Nah, kemudian kita akan mengcopy ya, copy startup config-nya ke flash. Ya. Dan kita lihat lagi show flash. Nah, ini sudah 4 ya. Startup config sini sudah masuk.
Ini digunakan untuk backup biasanya ya. Jadi flash ini bisa dilepas ya. Jadi kalau nanti apa namanya itu bisa dilepas pasang, jadi bisa digunakan untuk backup ya. Jika nanti ya yang namanya router itu kan sama dengan komputer, ketika sudah mulai crash, nah itu bisa nanti di restore lagi untuk sistem operasinya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Untuk konfigurasi router sama ya, nggak ada perbedaan dengan switch ya, sama saja. Ya. Oke, ini completion-nya sudah 100%, nanti dipastikan. Nah, terus kemudian ini tidak ada pertanyaan ya. Nanti silakan Anda kerjakan juga tugasnya, ini nanti akan saya upload di Waskita, silakan dikerjakan. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita akan membahas tentang connected router to LAN. Selanjutnya. Nah, ini kita sudah mulai konfigurasi router ya, ke LAN ya. Ya, sudah ke LAN. Jadi di sini sudah ada IP address-nya dan sebagainya ya. Ada router 1, router 2, PC 1, 2, 3, 4 yang masing-masing ini. Nah, terkait hal ini kira-kira ada berapa topologi di sini? Ada berapa jaringan? Di topologi yang ada di depan ini ada berapa jaringan? 5, Pak. Ada berapa? 5. Ada 5. Ya, oke. Jadi ada 5 ya. Ini 1, ya, yang ini 1, kemudian 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 jaringan. Jadi Anda wajib harus bisa membaca topologi. Ya, ini ada berapa jaringan, ini ada berapa jaringan. Itu yang nanti akan menentukan. Ya. Oke. Nah, yang akan kita lakukan di sini nanti adalah melihat informasi routernya, kemudian mengkonfigurasi interface-nya, interface ini, kemudian melakukan proses verifikasi. Oke. Yang pertama adalah kita melihat informasi dari R1, ya. Ini ya. Harusnya nggak boleh seperti ini ya. Harusnya itu pakai konsol, ya, pakai konsol seperti tadi yang dilakukan awal. Kalau kita melihat jadi seperti ini, ya. Tapi ini sebagai pembelajaran ya. Kita lihat di sini, ya, CLI. Oh, ini juga putih ya. Ini tergantung routernya sih ya. Nah, passwordnya apa? Kita lihat di sini. Konsol passwordnya adalah Cisco, kemudian privilege-nya adalah class. Berarti ini adalah Cisco. Nah, informasi yang di sini adalah R1. Kemudian kita untuk melihat konfigurasinya, running konfigurasinya, enable, passwordnya adalah class. So running config. Nah, ini. Kita lihat di sini ada hostname-nya adalah R1 ya. Hostname-nya R1. Kemudian di sini ada, nah ini ya, ada gigabit, ada gigabit 00, gigabit 01, ada serial 00-nya sudah ada IP address-nya, serial 01-nya tidak, pas Ethernet-nya ada 01, 011, 12, 13. Ya. Kemudian ada routing ya, routing OSPF ya. Kemarin routing OSPF itu adalah yang dinamis, jadi dia bisa
ngerut sendiri, kemudian pas LAN konsolnya, passwordnya sudah di encrypt ya. Kemudian untuk melihatnya, kemarin kita menggunakan apa? Untuk melihat ini isi dari interface-interface yang ada, itu menggunakan show interface, show IP interface brief. Nah, ini adalah interface-interface yang ada di perangkat router. Ya, ada gigabit 00, gigabit 01, serial 000 itu sudah apa namanya? Sudah ada IP-nya ya. Di setting up hidup ya karena disambungkan dengan ini R2 ya, karena disambungkan dengan R2. Kemudian ada Fast Ethernet 10, 11, 12, 13 dan ada VLAN-nya juga, VLAN 1 ya. Jadi kita menggunakan show IP interface brief ya. Kemudian show interface-nya serial. Serial 000. Nah, ini untuk melihat informasi interface tertentu ya. Jadi perintahnya kalau yang show IP interface brief ini untuk melihat interface apa saja yang ada di router tersebut, di perangkat tersebut. Kemudian kalau show interface, kemudian interface-nya apa, ini untuk melihat informasi dari interface yang terkait. Nah, ini ya. Interface 00 sifatnya up ya, hardware-nya HD65470 serialnya. Internet address-nya 209.165.200.225/30 ya. Kemudian bandwidth-nya, lebar bandwidth-nya 1544 kilobit ya. Di situ ada loopback dan sebagainya. Nah, ini ya. Nah, jadi kita lihat di situ ada pertanyaan ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini nanti silahkan Anda jawab ya. Jadi ini tidak begitu banyak konfigurasi di sini. Ini hanya pertanyaan. Jadi dari step 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 itu nanti silahkan dijawab ya. Anda bisa menggunakan dalam bentuk filenya aja ya. Jadi nanti dijawab dalam bentuk file, ya diketik aja. Nah, kemudian berarti nanti Anda mengumpulkan PKA-nya dan mengumpulkan ini jawabannya ini. Ya. Nah, berapa serial interface? Ini ya. Ini ya. IP address-nya berapa ini? Ya, ini ya IP address-nya. Sebenarnya dari sini pun sudah kelihatan ya. Sudah kelihatan IP address-nya. Berapa bandwidth-nya? Bandwidth-nya ini, ya, keterangan bandwidth-nya ini. 155 atau 1,5 megabit. Ya, 1,5 megabit. Nah, kemudian selanjutnya masuk ke gigabit 00. Ya. So, interface gigabit 00. Nah, ini gigabit. IP-nya berapa? Enggak ada IP-nya, belum disetting ya. IP-nya belum disetting, ya. IP-nya belum disetting. MAC address-nya, kita lihat di sini mana MAC address. MAC address, nah ini. Address-nya is bla bla bla. Ini adalah MAC address. Ya. Ini MAC address. Kemudian bandwidth-nya ini ya. Bandwidth-nya ini berapa ini? 1000 Mbps atau 1 giga. Ya, namanya sama ya, gigabit. Ini bandwidth-nya besarnya ini, besarnya bandwidth. Ya. Bandwidth itu lebar jalur ya, bukan kecepatan internet ya. Anda perlu diperhatikan lagi istilah tersebut ya. Bandwidth itu lebar jalur.
bandwidth, ya, lebar jalur, bukan kecepatan internet. Ya, ini ya. Nah, kemudian apa namanya? Untuk summary list-nya itu menggunakan yang tadi ya, ini ya. Summary list-nya. Serialnya berapa? Serialnya ada 2, ya. Ethernetnya ada 4. Ini pas Ethernetnya. Nah, ini Anda perlu lihat juga antara R1 dan R2, ya, apakah sama atau tidak. Ya. Nah, kemudian kita melihat routing tabelnya. Kemarin kita menggunakan show IP route. Ya. Nah, ini. Nah, untuk R1 ini ternyata hanya ada 2 routing, ya. Routing tabelnya ada 2, yaitu connected. Connected itu apa namanya? Yang satu network ya, lokal network ini ya, yang sini. Ya. Jadi untuk R1 ini dia masuk ke alamat networknya 209.165.200.0/24, mempunyai 2 subnet. Ya, subnet di sini adalah nomor IP-nya dia sendiri, ya, dan nomor IP networknya ini. Ya. Jadi yang IP networknya itu yang ini, jaringannya, ya, per 30 itu ada 2, ya, 225, ya, 225 itu miliknya ini, serial 00 ini. Jadi yang L ini adalah lokal. Lokal itu maksudnya yang ada di perangkat itu sendiri, ya, yang berada di perangkat itu sendiri. Kalau yang C ini adalah jaringannya yang ini. Jadi otomatis kalau seperti ini nanti ada 2 sini, jaringannya dan dia sendiri. Ada 2 subnet, ya, 2 subnet, 2 subnet, 2 mask, ya, masknya berbeda. Mask di sini adalah net masknya ini ya. Ini ya, net mask jaringannya itu 30, ya, yang ini. Ini jaringannya, jaringan 224/30, sedangkan ini adalah alamat IP dia, per 32. Kenapa kok beda 30 sama 32? Nah, itu nanti ada di proses subnetting. Ya. Ada di proses subnetting. Oke. Terus kemudian di sana ada how many connected route are there, ya, yang menggunakan C, berarti C-nya hanya 1. Ya. Ini hanya 1. Kemudian yang di sana yang digunakan yang ini, ya, ya, sebagai IP-nya. Ya, kemudian bagaimana router menghandle paket yang tidak terlist di pada routing tabel. Biasanya dia menggunakan itu tadi, static route-nya itu tadi ya, yang 000 kemarin itu, ya, 0000/0. Nah, itu menggunakan routing static itu, ya. Default route menggunakan default route, ya. Default route itu pasti 0,000/0, ya. 0,0/0. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita melakukan konfigurasi interface, ya. Yang akan kita konfigurasi di sini adalah karena tadi G00 itu belum ada, ya. G00 itu IP-nya belum ada, maka kita akan lakukan konfigurasi. Sama ya, proses konfigurasinya sama seperti kita konfigurasi switch, ya. Masuk ke konfigurasi mode. Kemudian interface-nya apa? Interface-nya adalah gigabit, ya. Gigabit
yang 00. Ya, jangan sampai salah, 00. Kemudian IP address-nya ini ya. Kita copy paste aja bisa ya. Jangan lupa no shutdown. No shutdown. Ya. Oke, kita lihat lagi ya. So in IP interface brief. Nah, ini ya, sudah set gigabit 00-nya adalah 192.168.10.1. Oke, yes. Metodenya manual, statusnya up, protokolnya juga up ya. Sudah dihidupkan. Nah, biar tidak bingung ya. Biasanya seorang administrator jaringan itu memberikan label ya, label. R1 G00 itu ngarahnya kemana sih? Nah, itu bisa kita berikan deskripsi ya, deskripsi. Kita masuk lagi. G00-nya. Deskripsi. Description bahwa interface ini itu masuk connect kemana? LAN connection to S1. Nah, di sini kan kita lihat yang connect ke S1 itu yang ini ya. Nah, G00 itu connect ke S1. Ya, kita berikan deskripsinya. Ya, deskripsinya. Dan kita ping ya. Kita exit. Ya, exit. Kita lihat lagi. Nah, sudah. Kemudian kita lihat show interface G00. Nah, G00 sudah ya. Nih, internet address-nya 192. Deskripsinya, ini LAN connection ke S1. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya, kita bisa lihat apa namanya, deskripsi dari ini nanti akan bisa digunakan untuk acuan kalau untuk menggambar topologi. Oh, ini topologinya dia ke S1 berarti. Ya, berarti kalau ke S1 nanti ada S2, berarti ada 2 switch di dalam jaringan tersebut ya. Jadi kita bisa membacanya dari sini. Kemudian kita lihat, kita ping ke PC1. PC1 itu alamatnya 192.168.10.10 ya, 10.10. Ping 192.168.10.10. Nah, sukses ya. Sukses. Sukses ya. Ya, berarti sudah sukses. Nah, kemudian selanjutnya kita ini diminta untuk apa namanya? Konfigurasi selanjutnya ya. Konfigurasi
R1 dan R2 ya. Oke, yang kurang apa saja di sini? Oke, yang kurang berarti di sini ini belum nyambung ya ini ya. Berarti kita konfigurasi G01 ya, G01. G01 ya, sini G01. Ke konfig lagi interface G01 ya, IP address-nya 192.168.11.1.255.255.255.255.0 ya. Ya, 255.255.255. No shutdown. Oke. Kita berikan deskripsi juga ya, G00 itu kan masuk ke S2 ya tadi. Description LAN connection to switch with TCH S2. Nah, ini sudah nyambung ya. Sudah hijau berarti dia sudah nyambung. Kemudian exit, ping ke PC 2. PC 2 berapa ini? 11.10 ya. Ping 192.168.11.10. Nah, sudah ya. Oke, nyambung ya, nyambung. Oke, sudah. Nah, jangan lupa copy ya, copy running config to startup config. Ya, oke. R1 sudah selesai. Nah, ini sekarang tinggal R2 ya. Kita tinggal lihat R2-nya. Ya, R2-nya sama. Kita perlakukan seperti yang tadi ya, R2-nya ya. R1 tadi. Password-nya kemudian itunya enable-nya kelas. Ya, kedua sudah. Oke, selanjutnya yang kita konfigurasi, kita lihat dulu. So, IP interface brief. Oh, serialnya juga sudah. Berarti kita tinggal konfigurasi G00 dan G01 yang menghubungkan switch 3 dan 4. Ya, yang menghubungkan switch 3 dan 4. Oke, kita lihat di sini ya. Daftar IP-nya. Ya. Kita masuk ke konfigurasi, kemudian masuk ke interface-nya, G00, IP address-nya 10.111, netmask-nya 255.255.255.0. Ya, no shutdown. Oke, up ya. Kemudian kita kasih deskripsi juga ya. Ini description. Deskripsinya LAN connection to switch G00 yang mana ya? Sebentar. Oh ini, ya, G00 berarti ke yang S3. S3. Oke. Exit. Kita konfigurasi lagi yang ini G01. G01. Interface G01. So, IP address-nya 10.121. 10.121. 255, 255, 255, 0.
no shutdown. Oke, deskripsinya LAN connection to S4 ya. LAN connection to switch S4. Nah, sekarang sudah semua di switch and connection to S4. Nah, semua udah hijau. Oke. Sheet di copy running config to startup. Ya, selesai. Ya, sudah semua. Coba kita ping ya. Ping ke PC 3 dan 4. Ping 10, 1, 1, 10. Oke, sukses ya. Kemudian kita ping ke 10, 2, 10. Oke, sudah nyambung semua ya. Oke. Untuk membuktikannya kita bisa cek lagi juga di PC. PC1 misalkan kita lihat. Jadi PC1 connect ke G001, ke G000 ya. Ping ke 192.168.10.1. Nah, replay ya, nyambung ya. Sudah nyambung. Kemudian PC2 ping 192.168.11.1. Sudah nyambung ya, connect semua. Kemudian PC3 sama kita cek ping 10.111. Oke, nyambung ya. Nyambung. Dan PC4 kita cek ping 10.121. 10.121. Nyambung semua ya. Oke, semua. Nah, kemudian coba kita cek ya. Kita cek show IP root-nya. Nah, tadi kan cuma 2, ya kan? Karena sudah dihidupkan, nah ini semuanya udah nambah ini ya. Semuanya udah nambah. Nah, berarti OSPF ya, OSPF. Jadi ini routing dinamis, jadi dia otomatis ya. Otomatis ya. Ini yang R1 ya. Ya, R1. Jadi kita lihat OSPF dia via. Kalau ada via-nya seperti ini berarti dia itu remote ya. Kalau dari R1 ya, PC saat ini jaringan 110 dan 120 ini kan remote dari sisi R1-nya ya. Diingat, belum tentu ya, ini kalau kita melihat ini yang remote yang mana? Tinggal dilihat dari mana. Kalau dari R1 jaringan 10110 dan 10120 itu remote. Tapi kalau dari R2 ya, coba kita lihat ya, R2 kita bandingkan. Oh, ini R1, R1-nya di sini aja. R1 ini R2. Kita lihat show IP root. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Ya. Yang O ini ya, yang O via. Nah, bagi R1 ya 10.10.0 10.110 dan 10.10.12 yang punyanya ini dia remote ya, tapi bagi R2 192, 168, 10, 0 dan 11, 0 di sini dia remote ya, dia remote. Nih, dia remote. Ya, remote. Ya.
terhubung melalui 225. 225 yang sini ya, masuknya sini. Baik yang di 10.0 dan 11.0 dia masuk melalui 225. Ya. Nah, sama. Ini masuk melalui 226 ya untuk yang R1 ya. R1 ini masuk melalui 226. Nih, 226 yang ini. Ya. Seperti itu. Oke, kita bahas yang R1 dulu ya. R1 ya. Kemudian R1 ini terhubung ke jaringan 192.168.10. 0 ini ya. Dia mempunyai 2 subnet ya. Yang 10.0 itu jaringan, dia terhubung melalui C connected, directly connected. Directly connected berarti dia terhubung langsung ke jaringan 10.00 ya. 10.0/24 melalui G00 ini. Ya. Kemudian di sini ada L. L ini adalah alamat IP address-nya G00 itu sendiri. Ya, alamat IP-nya ini. Ya, 192.168.10.3. Ya, 32. 32 karena apa? Karena yang terhubung hanya satu ya. Hanya 2 router dan PC, ya. Kemudian router 1 ini juga terkoneksi ke jaringan 192.168.10.24. Ya, 10.24. Ada 2 subnet ya, 2 subnet. Yang pertama ini dia terhubung ke jaringan 10.24 yang ini ya. Directly connected melalui G01. Kemudian secara lokal dia terkoneksi ya ke gigabit 00 ini, gigabit 01. Nah, ini adalah alamat IP-nya gigabit 01 ini. Kenapa per 32? Ya ini karena ini hanya PC1 dan PC1 dan G01. Nah, kemudian dia juga terhubung ke jaringan lokal ini, ke jaringannya ini 192.168.200/24. Ya, 200/24 karena ini 200 ya. Hasilnya itu kan turunan dari 200/24. Tetapi kemudian karena hanya digunakan 2 di proses subnetting, maka dia terhubung ke hanya dibutuhkan ini. Ya, dibutuhkan ini. 192.165.200/224/30. Ya, jaringannya ini. Kemudian ini adalah alamat IP dari serialnya tersebut. Oke. Nah, ada kemungkinan besok ujian UTS-nya akan seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi diperlihatkan IP address IP route-nya, routing tabel ya. Kita melihat ini routing tabelnya adalah seperti ini. Tolong gambarkan topologinya. Nah, Anda harus paham. Gambar topologinya seperti ini ya. Komplit seperti ini. Nah, nanti juga digambarkan misalkan ini tadi ya. Ini kan muncul seperti ini. Ini ada gambar manual ya. G00 atau G01. Nah, ini ditampilkan semua. Jadi biar tahu G00 itu connect ke 10.0. Oh, ini berarti. Kemudian ada G01 ini koneksi ke 11.0. Oh, yang ini. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang ini serial ya. Yang ini serial. Nah, serial 000, serial 00. Seperti itu. Jadi nanti dilengkapi ya. Yang dari misalkan yang dari R1, R2 itu menggunakan koneksi serial, kemudian yang dari R1 ke S1 atau jaringan ini menggunakan apa. Jadi nanti kemungkinan akan ditampilkan ini saja. So IP route keterangannya seperti ini, tolong gambarkan topologinya. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi OSPF biasanya dia koneksi secara dinamik ya. Karena kemarin kan routing dinamik itu kan ada OSPF, kemudian ada EIGRP,
Kalau ini OSPF. Dilihat yang via seperti ini berarti dia adalah jaringan remote. Ya, jaringan remote. Ya. Berarti ini artinya R1 ini terkoneksi ke jaringan 10.110 ya via 209.165.200.226. Nah, 226 ini miliknya R2. Jadi yang di sini ini adalah alamat IP-nya R2 ya. Ini alamat IP-nya R2. Kemudian juga terhubung ke jaringan 10.120 ya via-nya R2. Alamat IP-nya R2 ini melalui koneksi serial, kabel serial. Seperti ini teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Jadi kayaknya challenge-nya seperti ini saja ya. Nanti untuk UTS-nya dari IP tabel dari routing tabel ini tolong digambarkan topologinya. Kan gampang ya, nggak usah teori-teori tapi kita langsung ini aja. Ya memang untuk jaringan ya hanya ini, routing tabel, IP address, konfigurasi IP address, subnetting, itu intinya seperti itu ya. Kemudian untuk security nanti ada tambahan-tambahan lagi. Tapi inti dari jaringan awal ya itu membaca routing tabel, memberikan IP dan proses subnetting. Seperti itu ya. Ada pertanyaan dari teman-teman? Untuk yang ini. Jadi kita membaca routing tabel ya. Karena dari orang-orang hacker dan sebagainya itu bisa masuk ke jaringan lebih dalam, biasanya dia nembak routernya dulu, kemudian dilihat routing tabelnya ini. Routing tabelnya seperti ini, dia sudah bisa masuk kemana-mana, ya, sudah bisa masuk kemana-mana. Sudah bisa masuk ke mana-mana. Oke. Dan dari sini ya, dari routing tabel ini juga sudah bisa ditebak. Ini ada berapa jaringan? Nah, itu sudah bisa. Yang pertama, ini jaringan ini 1. Via berarti dia 1 ini remote. Kemudian ini 2, ya 2. 2 kok ada via-nya? Berarti dia remote. Ya. Jadi Anda gambarkan dulu. Remote. Berarti remote itu berada di router sebaliknya, ya, di router sebaliknya. Jadi Anda gambar dulu routernya sebagai router remote. Karena router remote berarti Anda nanti akan menghubungkan 2 routernya dulu, ya. Anda gambar 2 router dulu, ya. Kemudian gambar kalau dari keterangan ini, dari keterangan routing tabelnya ini, berarti di sini ada remote-nya, ya. Kalau via berarti remote. Tuh, hilang. Nah, saya lanjutkan ya. Nah, berarti ada ini jaringan 1, jaringan 2, ya. Kemudian ada lagi jaringan 3. Jaringan 3, kita lihat informasinya, dia ada 2 subnet. Ini jaringan ketiga ya, ini jaringan subnet ini bukan pecahannya, tapi dia hanya nyapnet ke jaringan dan nyapnet ke dirinya sendiri. Ya, berarti ada 1, 2, 3. 3 jaringan, ya. Sudah ada 3 jaringan. Kita lihat keterangannya, directly connected. Kalau directly connected berarti dia connect ke router itu sendiri. Nah, berarti ini jaringan lokal ini, ya, jaringan local network, ya, jaringan lokal seperti ini. Ini namanya local network. Ya, ini local network. Ini remote network. Ya. Delay connected, berarti ini jaringannya 192.168.10.0, kemudian connect melalui gigabit 00. Alamat gigabit 00, alamat IP address-nya ini. Nah, ketemu kan? Sudah ketemu.
Ya, sudah ketemu. Kemudian selanjutnya dari routing tabel ini kita melihat ada jaringan lagi 192.168.11.0. Dia keterangannya apa? Directly connected. Oh, berarti dia jaringan lokal network ya. Lokal network. Kalau directly connected berarti dia lokal network. Ya. Dia melalui gigabit Ethernet 00. Ya, dia connect ke jaringan tersebut melalui gigabit Ethernet 00. Alamatnya ini ya. Lokal, dia lokal. Lokal itu adalah alamat IP perangkat itu sendiri, ya. Oh, alamatnya ini. Nah, berarti sudah ada 1, 2, 3, 4. Yang terakhir ini ya. Nah ini yang terakhir ini agak susah membacanya. Karena jaringannya itu yang 200 atau yang 224. Ya. Kalau 200 dia masih ke apa namanya? Subnet awalnya. Ya, subnet awalnya. Tapi karena yang dipakai hanya 2, ya dia dipakai yang ini, yang bawahnya ini. Ya. Hanya 2 tadi, 2 hubungan 2 router, hanya 2 host. Nah, berarti dia connected-nya itu ke jaringan 200.224 directly connected, berarti itu apa namanya? Lokal network. Ini lokal network, lokal network, lokal network, lokal network. Ya kalau yang ini remote ya, kalau bagi R1 ya. Kemudian ini adalah alamatnya dari serial. Iya, serialnya dari router itu sendiri. Ya. Jadi sudah bisa dibayangkan ya ketika nanti Anda membuat topologi, kemudian diberi keterangannya juga ya alamat apa namanya IP address dari perangkat-perangkat interface yang digunakan untuk koneksi tersebut. Oke. Seperti itu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Belum ya. Berarti cara membaca routing tabel ini sudah paham ya kalau dikaitkan dengan topologi ya. Jadi membandingkan routing tabel ini dengan topologi yang ada berarti sudah paham ya. Ini maksudnya di mana ya kan? Ini maksudnya di mana? Itu sudah paham. Baik teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan mungkin saya cukupkan sekian untuk perkuliahan pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk netakatnya dikerjakan ya. Dikerjakan yang sudah saya aktifkan ya. Sudah saya aktifkan itu sampai 10 ya. Sampai 10. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri untuk perkuliahan pada pagi hari ini. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.